Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3621. Lagi pula, ini adalah Joseph Bauer sendiri. Salah satu tuan muda terbaik dari keluarga Bauer. Penerus masa depan keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa lumpuh begitu saja? Bagaimana mungkin dia kalah dengan mudah? Semua orang kehilangan kata-kata. Mereka semua tahu seberapa kuat Joseph. Kekuatan Joseph meningkat drastis setelah meminum obat itu. Dia setara dengan dewa perang. Tapi dia tetap kalah begitu saja. Semua orang tidak percaya, tapi kebenaran dingin dan keras terpampang tepat di depan mata mereka. Joseph lumpuh. Dia selesai. Pada saat ini, tidak ada kebahagiaan yang bisa dirasakan. Tidak ada yang mencoba membalas dendam untuk siapapun juga. Hanya wajah-wajah penuh keterkejutan dan keputusasaan yang terlihat. Pria-pria berbaju jas yang biasanya tidak kenal takut kini dipenuhi rasa ngeri setelah melihat seseorang melumpuhkan Joseph begitu saja. Para wanita cantik tidak bisa menahan diri dan mulai gemetar setelah membuka mata mereka kembali. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Para pria berbaju jas saling berpandangan. Meski mereka masih memegang senjata, meskipun Harvey masih memegang Mandy. Tidak satu pun dari mereka berani melawan. Harvey memandangi sekeliling dengan tenang. Menyerahlah. Menyerah. Para pria berbaju jas hampir saja muntah darah. Dia ingin kami menyerah padahal dia sendirian. Dia gila. Pria ini tidak punya rasa hormat. Bunuh dia. Balaskan dendam Tuan Muda Bauer. Beberapa orang tidak bisa menahan diri dan maju ke depan. Tuan Muda Bauer akan membunuh kita jika dia masih hidup. Selain itu, dia telah memperlakukan kita dengan sangat baik sampai saat ini. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Anak buah Joseph menatap Harvey dengan kemarahan membara. Apa kau benar-benar ingin mati secepat itu? Tanya Harvey dengan tenang. Kau masih setia padanya karena kau pikir masih ada harapan baginya untuk bangkit kembali kan? Kalau begitu, kenapa tidak kujelaskan sesuatu padamu? Harvey terlihat tak acuh saat ini. Pertama, aliansi bisnis Floodwell hanya tersisa 60 sen di pasar saham. Artinya aliansi ini terpaksa keluar dari pasar karena bangkrut. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, distrik baru Floodwell, rantai budokan, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran akan digunakan untuk melunasi utang. Orang-orangku sudah menunggu untuk membeli properti itu dengan harga murah. Kedua, Jeff Bauer sendiri adalah sekutuku. Itu artinya tidak ada seorang pun yang akan membela Joseph setelah dia jatuh. Kalau tidak, orang-orang akan langsung memukulnya saat dia jatuh. Ketiga, Joseph akan lumpuh seumur hidup. Dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, apa kalian masih berniat berjuang demi seseorang yang sudah tidak punya masa depan? Kata-kata tenang Harvey cukup untuk mengguncang hati para pria itu. Ekspresi mereka langsung berubah setelah mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian, senjata mereka jatuh ke tanah. Joseph, yang terus gemetar di tanah, mengangkat kepalanya dengan tatapan sedih. Harvey York. Brengsek kau. Kau benar-benar sudah kelewatan. Harvey tertawa kecil. Aku bisa saja melakukan yang lebih buruk. Jeff sedang dalam perjalanan. Kau sendirian sekarang, Tuan Muda Bauer. Bab 3622. Tepat saat Harvey York hendak mengantar Mandy Zimmer pergi, 10 mobil G-Wagon menerobos pagar villa dengan marah. Niat membunuh langsung menyebar. Segera, puluhan pria berjubah melompat keluar dari mobil. Mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan mata yang penuh cahaya. Jelas bahwa mereka adalah para ahli. Para ahli itu langsung mengepung Harvey dan Mandy. Para pria berbaju jas bahkan tidak mengeluarkan suara ketika melihat para ahli itu. Bahkan Joseph Bauer membeku saat dia masih kejang-kejang di tanah. Kemudian, dia tersenyum sedih di depan Harvey, seolah-olah dia sudah menang. Harvey menyipitkan mata ke arah para ahli di depannya. Namun bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa,
belasan helikopter bersenjata terlihat di langit. Helikopter-helikopter itu berhenti di udara. Busur berat dan senjata modern langsung muncul begitu pintu kabin terbuka. Niat membunuh memenuhi udara. Sekilas ketakutan terlihat di mata Joseph. Namun bahkan pada titik ini, Harvey tetap setenang biasanya. Menurut kesepakatan, seharusnya Jeff Bauer yang muncul. Bagaimanapun, lebih tepat jika orang dari keluarga Bauer sendiri yang menghabisi Joseph. Vroom. Sebuah G500 merah terang melaju dari kejauhan. 4 pria berbaju jas keluar bersama seorang pria botak segera setelah pintu mobil terbuka. Pria botak itu tampak berusia 30-an. Tingginya hanya sekitar 170 cm, tetapi aura dominasi yang tidak terlukiskan bisa dirasakan darinya bahkan saat dia hanya berjalan. Pada saat yang sama, dia tampak mewah, membawa pedang panjang yang dihiasi permata. Tubuh Joseph terus gemetar saat dia masih lumpuh di tanah. Luka Bauer. Ada apa ini, Tuan Muda Bauer? Luka cepat-cepat berjalan maju sebelum melirik ke arah Harvey dan Joseph. Aku menerima laporan bahwa ada seseorang yang membuat keributan di sini. Apa kalian tidak tahu jika kalian dilarang menggunakan senjata api sembarangan di Floodwell? Jika orang-orang mulai bergosip tentang ini, bagaimana kalian akan bertanggung jawab? Setelah melihat sekeliling dan menemukan seorang pria lumpuh berbaju jas di tanah, bersama Joseph, Ruby Murray, dan yang lainnya, wajah Luka langsung berubah suram. Kau harus membantuku, pelayan Bauer. Pria ini datang jauh-jauh hanya untuk mengancam dan melumpuhkanku serta orang kepercayaanku, menyerang pasar sahamku, dan merampas hartaku. Kau harus memberiku keadilan. Teriak Joseph. Dia bahkan membawa helikopter hanya untuk menyerangku. Orang luar tidak bisa mengancamku. Aku dari keluarga Bauer. Kau harus membantuku, pelayan Bauer. Beri aku keadilan. Selamatkan Floodwell. Bahkan setelah lumpuh, lidah Joseph masih tajam seperti biasa. Dia berteriak tentang kejahatan Harvey, seolah-olah dia telah menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Harta milik Joseph. Tuan Muda Bauer lumpuh. Anggota keluarga Bauer sangat terkejut. Biasanya, Joseph adalah orang yang memanfaatkan situasi. Sejak kapan dia menjadi korban dari permainannya sendiri? Bab 3623. Apa? Berani-beraninya kau mengancam Tuan Muda kami. Kau seharusnya tahu bahwa Tuan Muda Bauer sangat mungkin menjadi pewaris baru keluarga ini. Kau menantang martabat keluarga dengan mempermalukan Tuan Muda Bauer. Ekspresi Luka Bauer tampak mengerikan saat dia menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke kepala Harvey York. Menyerahlah sekarang, atau jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Luka bukanlah milik Joseph Bauer, juga tidak memihak pada Jeff Bauer. Sebaliknya, dia berada di bawah perintah Tuan Muda paling bijaksana dari keluarga Bauer sendiri, yaitu Harold Bauer. Harold tidak tahu apakah aliansi Harvey dengan Jeff benar-benar nyata. Namun demi kepentingannya sendiri, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Jeff menginjak-injak Joseph. Selama Joseph tidak mati, keluarga Bauer akan tetap diam. Namun jika Joseph mati, Harold harus melawan Jeff. Karena belum siap, dia memutuskan untuk muncul dalam situasi ini. Joseph tahu hal ini. Begitu dia melihat kemunculan Luka, dia tahu bahwa masih ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Itulah sebabnya dia langsung mengalihkan semua kesalahan kepada Harvey. Dia percaya bahwa jika dia bekerja sama dengan Luka, bahkan jika Harvey masih hidup, dia akan sangat menderita. Karena Luka tahu persis apa yang diinginkan Harold, dia sangat kooperatif dengan Joseph. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Aku akan bertindak jika kau tidak menyerah sekarang juga. Kau bahkan tidak tahu siapa aku kan. Aku adalah penjaga keluarga Bauer. Aku langsung berada di bawah Nyonya Bauer sendiri. Di Floodwell, kamilah hukum. Kamilah hakimnya. Jika kau tidak mengikuti perintah kami, tidak ada yang akan berani memanggil kami bahkan jika kami bertindak sebelum membuat laporan. Ekspresi Luka terlihat sangat serius. Apa kau dengar aku?
Anak buahnya langsung menghunus pedang panjang mereka dan mengarahkannya ke Harvey setelah melihat gerak-geriknya. Pertarungan bisa pecah kapan saja. Harvey menyipitkan mata menatap Luka. Butler Bauer kan? Menurutmu kau bisa langsung mengambil kesimpulan tanpa menyelidiki situasinya terlebih dulu? Aku di sini sendirian. Istriku pingsan tepat di sampingku. Joseph membawa puluhan orang bersamanya. Tapi kau mengatakan bahwa aku yang mengancamnya. Lelucon macam apa ini? Menurutmu aku bisa mengepung mereka sendirian? Carilah alasan yang lebih masuk akal jika kau berencana menjebakku. Kau terlihat sangat bodoh jika alasanmu selemah ini. Orang-orang bersetelan jas itu benar-benar tak bisa berkata-kata setelah mendengar ucapan Harvey. Dia menuntut semua orang menyerah lebih awal. Di sana ada hampir 100 orang. Namun saat itu juga, dia berbicara logis kepada Luka. Wajah Luka langsung menggelap setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa tuduhan ini benar-benar mengada-ada. Bagaimanapun juga, dia bertindak atas nama Harold. Akan sangat buruk jika dia terlalu sombong dan tidak masuk akal. Tanpa berpikir panjang, Luka membentak dingin. Apa kau menginginkan bukti? Tuan Muda Bauer tergeletak di tanah dalam keadaan lumpuh saat ini. Itu bukti yang jelas. Bab 3624. Akulah yang jadi korban di sini. Ekspresi wajah Harvey York tampak polos. Aku dan istriku hanya kebetulan lewat di sini. Tapi, aku memang melihat Joseph Bauer sedang memanaskan Ruby Murray ketika kami datang. Sepertinya Ruby juga sedang melawan balik. Mereka juga berteriak-teriak. Pertarungan itu cukup sengit. Yang lain datang untuk menghentikan mereka sebelum keadaan menjadi seperti ini. Itulah kebenarannya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Istriku pingsan setelah melihat pemandangan berdarah ini. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Kemudian Harvey mengangkat Mandy ke kursi belakang Toyota Prado. Saat dia hendak masuk ke kursi pengemudi, Luka Bauer tiba-tiba sadar lalu menendang pintu hingga tertutup. Apa kau pikir aku bodoh? Ruby adalah bawahan paling dipercaya Tuan Muda Bauer. Bahkan jika dia mati, bukan berarti Tuan Muda Bauer yang melakukannya. Setidaknya carilah alasan yang lebih masuk akal jika ingin menyalahkan orang lain. Kaulah pelakunya sebenarnya. Cukup bicara. Kau harus ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika nanti terbukti kau tidak bersalah, kami pasti akan memberikan pernyataan yang adil. Penyelidikan. Pernyataan yang adil. Harvey tertawa dingin. Apa kau pikir kau ini penegak hukum? Kau cuma orang tua bangka. Apa kau pikir kau berada di atas hukum? Jika kau ingin aku ikut untuk diselidiki, tentu saja aku akan patuh. Tapi suruh pemerintah tanda tangani surat perintahnya dulu. Kirim polisi resmi untuk menangkapku. Kau tidak punya hak untuk itu. Mata Luka memerah saat mendengar kata-kata Harvey. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan setelah sekian lama di Floodwell. Luka menilai Harvey sejenak sebelum berteriak. Tutup mulutmu. Kau tidak perlu bicara lagi, karena semua ucapanmu akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan nanti. Aku beri kau 1 menit. Jika kau tidak menyerah sekarang, aku akan eksekusi kau di tempat ini juga. Luka mengingatkan dirinya bahwa ia datang untuk menyelamatkan Joseph, lalu mengambil alat milik Jeff. Meskipun dia tahu hal ini keterlaluan, tapi dia tidak punya pilihan selain melawan Harvey. Puluhan ahli segera maju setelah mendengar perintah Luka. Semua menampilkan ekspresi dingin sambil menatap Harvey tajam. Tentu saja, mereka akan langsung menyerang jika terjadi pertikaian. Apa, Luka? Seru Harvey dengan nada dingin. Apa kau pikir kau bisa berbuat seenaknya hanya karena punya kuasa? Lalu kenapa? Ejek Luka. Keluarga Bauer adalah salah satu dari 10 keluarga terkuat. Di Floodwell, kami adalah segalanya. Sebagai pelayan dan bawahan terpercaya keluarga ini, tentu sudah menjadi tugasku untuk menghadapi orang luar yang menyerang Tuan Muda Bauer dan mencoba merebut milik kami. Jadi, apa salahnya jika aku memanfaatkan kekuasaan ini? Sebentar lagi akan kuperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Waktumu tinggal 30 detik.
Seru Luka dengan dingin. Joseph menunjukkan senyum licik saat menyaksikan konflik itu dari tanah sambil lumpuh. Meski dia tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya, dia masih menginginkan balas dendam. Dia ingin Harvey merasakan penderitaan 1000 kali lipat. Apa kau siap sekarang? Harvey terkekeh. Seseorang pernah mengatakan sesuatu padaku sebelum aku datang ke sini. Dia mengatakan bahwa aku bisa melawan siapapun di keluarga ini dengan benda ini. Lalu, Harvey mengeluarkan sebuah kartu nama dan melemparkannya tepat ke wajah Luka. Bab 3625. Kartu itu memiliki stempel emas bertuliskan nama, Samuel Bauer. Semua orang langsung menoleh setelah melihat kaligrafi mencolok di kartu itu. Ekspresi Joseph Bauer langsung berubah masam. Samuel Bauer adalah kepala keluarga Bauer dan juga keluarga Longman. Dia jarang tinggal bersama keluarga, jadi biasanya nenek Bauer yang memegang kendali. Kartu itu ditulis tangan sebagai bentuk kepercayaan Samuel kepada orang yang memegangnya. Ini adalah bukti bahwa Harvey York adalah tamu penting Samuel. Lagi pula, kartu itu memiliki otoritas yang sama seperti pemiliknya. Bukan hanya Joseph, semua anggota keluarga Bauer juga menunjukkan ekspresi mengerikan. Mereka tidak bisa memahami kenyataan bahwa kartu itu ada di tangan Harvey. Sebenarnya, Samuel telah memberikannya kepada Harvey sejak lama, namun dia belum pernah punya kesempatan untuk menggunakannya. Dia tidak menyangka akhirnya akan mengeluarkannya setelah sekian lama. Melihat ekspresi Luka Bauer yang kebingungan, Harvey lalu meraih dan menepuk wajahnya. Apa kau tidak mengenali kartu ini? Seru Harvey dengan dingin. Kalaupun tidak, paling tidak kau tahu siapa nama ini kan? Kenang-kenangan Tuan. Luka akhirnya sadar setelah beberapa saat sebelum menatap Harvey dengan dingin. Dari mana kau mendapatkan ini, bajingan kecil? Itu bukan urusanmu. Jawab Harvey dengan ekspresi main-main. Katakan saja, apakah ini masih berguna atau tidak? Luka tampak ngeri dan marah saat berteriak. Hanya beberapa orang dalam keluarga yang memiliki ini. Aku akan menghubungi sekretaris Tuan untuk memverifikasi ini. Luka memeriksa kartu itu dengan hati-hati sebelum berjalan menjauh sambil membawa ponselnya. Ingat untuk menelepon Samuel. Dia akan memberitahumu apakah kartu ini asli atau tidak. Kata Harvey samar. Luka dengan cepat menelepon. Ekspresinya tampak tenang setelah beberapa saat. Joseph terkekeh dingin melihat ekspresi Luka. Sebagai anggota keluarga, dia mengenal pria itu dengan sangat baik. Ekspresinya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Harvey tidak akan lolos dari situasi ini hidup-hidup. Saat Harvey tampak penasaran, Luka segera menutup panggilan dan berjalan ke arah Harvey dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia langsung menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke tenggorokan Harvey. Kau akan mati karena memalsukan kenang-kenangan Tuan. Luka langsung menusukkan pedang panjangnya, siap melubangi tubuh Harvey. Joseph tertawa kecil secara refleks. Kita lihat saja apakah kau bisa selamat kali ini, bajingan. Harvey tampak siap. Dia meraih ujung pedang itu lalu memutarnya sedikit. Pedang panjang itu langsung retak di tangannya. Wosh wosh wosh. Pecahan bilah pedang terbang menembus pergelangan tangan beberapa ahli di sekitarnya. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Lutut mereka langsung menghantam tanah sambil memegangi pergelangan tangan mereka. Luka tampak geram melihat pemandangan itu. Berani-beraninya kau melawan. Bajingan. Harvey tidak berhenti di situ. Dia langsung mengarahkan pedangnya ke arah Luka tanpa ragu. Bab 3626. Situasi langsung berubah total. Luka Bauer tampaknya mengendalikan seluruh situasi, tetapi Harvey York segera mengambil alih semuanya. Ekspresi Harvey terlihat serius. Dia mengira Luka akan menunjukkan rasa takut setelah melihat kenang-kenangan milik Samuel Bauer, seberapa arogan pun dia. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Luka akan langsung menyerang tanpa ragu sedikit pun. Ini hanya berarti satu hal, Samuel sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan kemungkinan besar dia akan mati. Pertarungan perebutan kekuasaan keluarga Bauer juga hampir selesai. Jika bukan karena itu,
Luka tidak akan bertindak secara tidak rasional. Harvey kini bisa merasakan adanya bahaya. Dia menyadari bahwa Luka berada di pihak tuan muda yang belum pernah menampakkan diri sebelumnya, Harold Bauer. Jika bukan karena sosok kuat yang mendukung Luka, dia tidak akan muncul hanya untuk melawan Harvey dan menghancurkan rencana Jeff Bauer. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik bagi Harvey adalah menumbangkan Luka sebelum melakukan hal lainnya. Lepaskan pelayan Bauer. Para ahli dari keluarga Bauer langsung mengepung Harvey saat melihat situasi itu. Mereka semua menghunuskan pedang dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Joseph tertawa kecil setelah keluar dari keterkejutannya. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey pasti akan mati dengan cara yang mengerikan setelah semua aksi pamer itu. Menyerang Tuan Muda Bauer, mencoba merebut properti keluarga Bauer, dan memalsukan kenang-kenangan Tuan. Kau pantas mati. Luka benar-benar mengabaikan pedang yang menempel di lehernya dan langsung memberi perintah. Kepung dia. Jika dia tidak menyerah dalam 3 menit, jadikan dia seperti saringan. Memalsukan kenang-kenangan tuanmu. Kau tidak paham jika kau sedang berbohong pada tuanmu sendiri dengan mengatakan itu, Luka. Heh. Benarkah begitu? Luka tertawa dingin. Aku sudah memverifikasi kenang-kenangan itu dengan para atasan. Tuan hanya memberikan kenang-kenangan itu kepada beberapa orang saja. Namamu bahkan tidak ada di daftar. Itulah sebabnya. Kartu itu palsu. Luka menunjukkan senyum sambil merobek kartu itu menjadi potongan-potongan kecil. Jangan kira kau bisa menipu kami dengan kartu palsu, Harvey. Jangan coba-coba memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak takut apapun. Bahkan mati pun aku tidak gentar. Demi kehormatan keluarga Bauer, aku akan menjatuhkanmu meski harus mati. Melihat tampang Luka yang penuh kendali dan keberanian, Harvey mengangguk pelan. Aku benar-benar meremehkanmu. Harvey tidak menyangka bahwa Luka bisa sekuat ini. Jika dia sendirian di sana, dia pasti sudah membunuh jalan keluar dari situasi itu saat itu juga. Namun dia tidak punya pilihan selain menahan diri karena Mandy Zimmer terbaring tidak sadarkan diri di kursi belakang mobil. Tanpa pikir panjang, Harvey segera menelepon. Luka semakin bersemangat setelah melihat apa yang dilakukan Harvey. Itu tidak ada gunanya, Harvey. Teriaknya sambil tertawa keras. Tidak ada gunanya memanggil Jeff ke sini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Dia akan terlambat. Kau hanya punya 2 pilihan, menyerah dan akui semua kejahatanmu. Atau kau mati bersamaku. Oh, benar. Wanita kesayanganmu juga mati bersamamu. Menurutku, ini situasi win-win. Bab 3627. Tatapan dingin muncul di mata Harvey York setelah mendengar kata-kata Luka Bauer. Ia menatap Luka dengan dingin dan berkata, "Apa yang kau katakan? Aku benar-benar tidak bisa mendengarnya. Akan kuulang lagi." Luka tertawa dingin. Jika sesuatu terjadi padaku, bukan hanya kau yang harus mati, tapi istrimu, teman-temanmu, dan keluargamu juga harus ikut mati. Kuburan leluhurmu pun akan digali. Kami akan pastikan semuanya terbakar hingga menjadi abu. Apa? Kau marah? Kalau begitu, pukul aku. Ayo. Luka terus mendekat ke arah Harvey dengan wajah angkuh. Plak. Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Luka tanpa membuang waktu sedikit pun. Luka langsung terpaku. Yang ini untukmu yang tidak menghormati tuanmu. Plak. Yang ini untukmu yang melanggar hukum. Plak. Yang ini untukmu yang begitu sombong hingga menjadi bodoh. Kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi berani membela orang lain di sini. Apa kau pikir kau hebat? Apa kau pikir aku tidak akan memukulmu? Harvey terus mengayunkan tangannya ke wajah Luka, penuh wibawa. Saat Luka kembali sadar, wajahnya sudah bengkak seperti babi. Luka sangat putus asa saat itu. Berani-beraninya kau memukulku, bajingan. Dengar perintahku. Arahkan pedang kalian ke bajingan ini. Bunuh dia sekarang juga. Tidak peduli aku hidup atau mati. Sudah jelas, kepala Luka dipenuhi oleh amarah.
Para bawahannya memegang senjata dengan erat, meskipun tampak sedikit ragu. Pelayan. Wajah Luka langsung berubah gelap. Lakukan. Tidak akan ada yang dihukum oleh aturan keluarga. Para bawahan itu tidak punya pilihan selain mengangkat senjata mereka. Helikopter di udara pun mengeluarkan senjata berat. Luka menampilkan senyum licik saat menatap Harvey. Kau punya waktu tepat 1 menit, Harvey. Jika kau tidak menyerah, kita akan mati bersama. Plak. Harvey dengan tenang menamparkan wajah Luka lagi. Kau ingin mati bersamaku. Kau pikir siapa dirimu? Kau. Deru mesin terdengar dari luar sebelum belasan mobil Range Rover melaju dengan cepat. Senjata berat terpasang di sekitar mobil-mobil itu. Saat ini, kekuatan tembakan mobil-mobil itu tidak kalah dari milik Luka. Saat ekspresi Luka mulai berubah, suara seorang wanita terdengar. Aku Arya Johnson dari pasukan perang Longman. Aku adalah bawahan langsung Tuan Muda Bauer. Dia memberi tahu kami bahwa peninggalan yang dibawa Harvey itu asli. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk tidak menghormatinya. Keluarga telah mengetahui segalanya tentang Joseph. Longman, keluarga Bauer, dan pemerintah Floodwell akan menyelidiki masalah ini bersama-sama. Kami akan segera menemukan kebenaran dari masalah ini. Tapi sebelum itu, pihak-pihak yang terlibat tidak boleh saling bertarung, maupun pergi dari tempat ini. Mulai saat ini, Tuan York akan berada di bawah perlindungan pasukan perang Longman. Lepaskan dia kali ini. Jika ada yang keberatan, langsung laporkan ke penegakan hukum Longman. Melanggar perintah berarti menantang otoritas Longman, keluarga Bauer, dan pemerintah Floodwell. Bab 3628. Range Rover itu langsung berhenti begitu terdengar suara dari kejauhan. Sekelompok besar pria berjubah muncul setelah pintu mobil dibuka. Para pria itu langsung mengepung Luka Bauer, Harvey York, dan yang lainnya. Mata Harvey menyipit. Ia tak menyangka Jeff Bauer akan menggunakan otoritas dari pasukan perang Longman. Ia hanya pernah mendengar bahwa separuh dari para pemimpin cabang Longman, beserta aula dalam dan luar mendukung Jeff. Namun setelah melihat pemandangan itu, ia akhirnya mengerti betapa besarnya kekuasaan Jeff. Tidak diragukan lagi, kekuatan Jeff pasti berada di level yang berbeda jika dia memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Orang seperti Joseph bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat Harvey mengamati pemandangan itu dengan penasaran, seorang wanita muda berjubah hitam melangkah keluar dari kursi penumpang mobil di depan. Bukan hanya memiliki tubuh yang menarik, ekspresinya yang dingin juga menunjukkan sosok yang heroik. Lebih penting lagi, ada rasa tenang dan percaya diri yang tidak bisa diungkapkan yang terpancar dari dirinya saat ia berbicara. Tidak salah bila menyebutnya angkuh dan mendominasi. Dilihat dari sudut manapun, ia tampak seperti seorang biarawati dari istana kerajaan, dengan rendah hati membacakan dekrit kerajaan sambil mengendalikan hidup semua orang. Meski begitu, Luka dan anak buahnya sama sekali tidak peduli dengan nada bicara Arya. Wajah mereka semua tampak jelek saat melihat pemandangan di depan mereka. Status Arya begitu tinggi. Dia juga datang untuk melindungi Harvey. Ini berarti benda kenangan itu memang asli. Harvey bukan hanya tamu penting bagi Jeff, tapi dia mungkin juga merupakan anggota penting dari seluruh keluarga. Para ahli itu secara naluriah menurunkan senjata mereka. Mereka tidak berani bertarung dengan Harvey lagi. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi pertempuran yang jauh di luar kemampuan mereka. Wajah Luka menjadi gelap sebelum akhirnya ia menghela napas panjang. Arya melangkah mendekati Harvey dan Luka, lalu menatap mereka sebelum matanya tertuju pada sebuah kartu nama di tanah. Luka Bauer, kau adalah bawahan kepercayaan Nenek Bauer, tapi kau sepenuhnya mengabaikan otoritas tuanmu dan bahkan menghancurkan benda kenangannya. Ini adalah kejahatan berat. Sesuai aturan, kami harus menangkapmu. Tapi demi pencapaianmu, dan karena ini adalah kesalahan pertamamu, kami akan memberimu kesempatan kedua. Kau tidak akan menerima gaji selama 6 bulan ke depan. Arya dengan tegas menetapkan keputusan untuk situasi itu dan memberikan hukuman yang pantas kepada Luka. Luka menunjukkan ekspresi bingung sebelum menjawab.
Baiklah. Ayo, Tuan York. Tuan Muda Bauer sedang menunggumu di pesta. Dia mengatakan ingin minum bersamamu sampai matahari terbit untuk merayakan pencapaian ini. Arya menatap Harvey dengan penuh penghinaan, seolah ia hanyalah seorang anak kecil yang hanya berhasil menempel pada Jeff. Seorang pria selalu punya kegunaannya. Namun yang satu ini memilih bergantung pada Tuan Muda Bauer. Dia tidak akan terlalu berguna. Yang bisa dia lakukan hanya terlihat menarik. Karena pola pikir itu, keputusan Arya cukup berat sebelah terhadap Luka. Cepat. Lepaskan Luka dan ikuti aku. Jangan buang waktuku. Bab 3629. Orang ini terus memfitnahku tanpa alasan, menuduhku memalsukan benda kenangan tuanmu. Dia mengacungkan senjata ke arahku. Dia bahkan berencana membunuh seluruh keluargaku dan membakar abis leluhurku. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dan yang kau lakukan hanyalah memotong gajinya selama 6 bulan. Sebagai bawahan Jeff Bauer, apakah kau akan begitu saja mengabaikanku? Bisakah kau tidur nyenyak di malam hari seperti ini? Wajah Arya langsung menggelap setelah mendengar pertanyaan Harvey. Luka tertawa sinis. Kau pikir siapa dirimu, bajingan? Kami tidak butuh kau untuk mengajari kami bagaimana melakukan sesuatu. Apakah kau pikir bisa menjatuhkanku hanya karena kau punya Tuan Muda Bauer di sisimu? Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Aku juga bagian dari keluarga Bauer. Kami semua punya darah yang sama, meskipun aku hanya kerabat jauh. Luka menunjukkan senyum licik. Sudah cukup baik aku tidak dibayar. Sampah sepertimu bahkan tidak pantas disebut di hadapanku. Aku akan membiarkanmu pergi karena Arya. Tapi aku akan cari kesempatan lain untuk mengurusmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga akan membawa serta istrimu dan keluargamu. Benar. Mungkin aku tidak akan membunuh istrimu sekarang. Bagaimanapun, dia sangat cantik. Aku akan pastikan menikmatinya sebelum itu terjadi. Dia pasti akan terasa sangat nikmat. Jelas, Luka tahu dia tidak mungkin bisa menghadapi Harvey saat itu. Tapi dia masih ingin bicara besar kepada Harvey hanya untuk melampiaskan emosi. Lagi pula, wajahnya penuh bekas tamparan setelah terus-menerus dihajar. Cukup. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Apa gunanya semua ini? Orang luar hanya akan semakin menertawakan kita. Arya memelototi Luka agar tidak menyerang lagi. Kemudian, dia menatap Harvey dan berkata, "Sudah cukup, Tuan York. Biarkan dia pergi. Aku tidak punya banyak kesabaran. Kau pikir ini sudah cukup, tapi aku tidak." Jawab Harvey dengan tenang. "Aku menuntut pernyataan yang adil." Pernyataan yang adil. Arya mendengus sebelum wajah cantiknya berubah muram. "Aku sudah memotong gajinya selama 6 bulan. Apa lagi yang kau inginkan? Selain itu, kau hanyalah orang kecil yang bekerja untuk Tuan Muda Bauer. Kau pikir siapa dirimu? Kau menuntut pernyataan yang adil. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Aku tidak peduli jika kau memanfaatkan kekuasaan Tuan Muda Bauer untuk menekan semua orang di Floodwell. Aku juga tidak akan menyebut bagaimana kau menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan Joseph. Tapi jangan lupa. Kau tetap hanya pesuruh. Kau boleh marah pada siapapun, tapi kau harus tetap tunduk pada tuanmu. Itu aturanku, aturan Tuan Muda Bauer, aturan Floodwell." Arya menatap dengan tatapan menghina. "Jangan pikir kau hebat hanya karena dimanjakan. Dengar itu. Aku pesuruh Jeff." Harvey hanya terkekeh. Siapa yang mengatakan begitu? Dia. Apakah kau benar-benar bawahannya yang dipercaya? Apakah dia tidak mengatakan padamu jika aku tidak tunduk pada siapapun? Orang ini ingin keluargaku mati, dan kau ingin aku begitu saja membiarkannya. Bawa Jeff ke sini. Lihat apakah dia bisa berbuat sesuatu soal ini." Harvey mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plak. Luka langsung terpental. Setelah berputar di udara beberapa kali, tubuhnya membentur dinding dengan keras. Darah langsung muncrat dari mulutnya. Dia berusaha bangkit dengan wajah penuh rasa sakit, bersiap untuk berteriak pada Harvey. Bab 3630.
Harvey York bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia langsung melemparkan pisau di tangannya ke arah tenggorokan luka Bauer. Puff! Darah menyembur keluar dari tubuh luka. Suara nyaring terdengar terus-menerus saat itu. Jelas bahwa luka berada di ambang kematian. Setelah melihat apa yang terjadi, Joseph Bauer, yang gemetar di tanah setelah lumpuh, sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Dia tidak menyangka Harvey bisa sedominan ini. Joseph yang lumpuh bukanlah apa-apa. Tapi Harvey bahkan menghabisi nyawa luka tepat di depan Arya tanpa sedikit pun menghormati Jeff Bauer. Semua orang tahu bahwa bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan nyawa luka kali ini. Saat itu, yang tersisa di wajah luka hanyalah kebencian, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Dia pikir kedatangan Arya akan memberinya jalan keluar meskipun Harvey akan lolos tanpa cedera. Dengan begitu, dia setidaknya bisa bersiap sebelum menghadapi Harvey lagi. Tapi dia tidak menyangka Harvey akan langsung mengambil nyawanya setelah menamparnya. Aku hanya ingin bermain dengan istrimu dan membunuh keluargamu, dan ini yang kau lakukan padaku. Aku ini anggota keluarga Bauer. Darahku adalah darah bangsawan. Beraninya orang luar sepertimu membunuhku. Dan di depan Arya dari semua orang. Sombong sekali kau. Luka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah berjuang selama beberapa detik, kepalanya miring ke samping dengan ekspresi putus asa. Dia tewas di tempat. Semua orang terpaku. Tindakan Harvey benar-benar bertentangan dengan Harold Bauer dan Jeff. Ditambah lagi, dia juga melumpuhkan Joseph. Saat ini, dia berhadapan dengan seluruh keluarga Bauer. Dari mana dia mendapatkan keberanian sebesar itu? Kau bajingan! Anak buah luka terpaku sebelum mereka meledak dalam kemarahan. Mereka langsung mencabut pedang dan mengarahkannya ke Harvey. Pertarungan akan segera pecah. Harvey benar-benar kalah jumlah. Tapi yang dia lakukan hanyalah tersenyum tenang sebelum memberi isyarat kepada semua orang untuk menoleh ke arah Arya. Apa kalian berencana melawan Tuan Muda Bauer? Bukan hanya kalian melanggar perintah saat ini. Kalian juga mempertaruhkan nyawa kalian di sini. Kalian yakin otak kalian masih bekerja sekarang? Mundur. Semuanya. Anak buah Arya tersadar setelah diingatkan tentang tugas mereka. Mereka mencabut pedang, memaksa para ahli dari keluarga Bauer mundur. Mereka memang sangat marah setelah melihat Harvey bersikap kasar kepada Jeff. Tapi mereka mendapat perintah untuk melindungi Harvey dengan segala cara. Itulah mengapa mereka harus bertindak. Kedua pihak berhenti. Seluruh tempat menjadi gempar. Sepertinya orang-orang nenek Bauer benar-benar peduli pada Harold. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa dia hanya bisa naik karena cinta dari nenek Bauer. Kata Harvey dengan tenang. Menurutmu, apakah orang-orang ini tidak menghormatimu, Arya? Atau mereka tidak menghormati tuan mudamu? Atau justru dia sendiri yang tidak memiliki rasa hormat sama sekali? Yang dia miliki hanyalah sedikit wewenang dalam keluarga. Benarkan? Itu tidak cukup. Wewenang itu satu hal, tapi dia juga butuh pengakuan dari para tetua. Kecuali dia berencana melakukan pemberontakan. Namun, itu akan sangat sulit. Bisa merusak hubungan antara Longman dan keluarga Bauer. Harvey dengan santai mengungkapkan situasi tersebut untuk memberi pelajaran kepada Arya. Pada saat yang sama, dia bahkan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Semua orang terus mengubah ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata tersebut. Apa bajingan ini tidak takut sama sekali? Bab 3631. Harvey York. Kau bajingan. Arya Johnson tersadar saat itu. Dia tidak percaya bahwa Harvey akan mengambil nyawa luka Bauer tepat di hadapannya. Lagi pula, dia telah memberi peringatan, mengatakan bahwa ini adalah aturannya, aturan Jeff Bauer. Tapi Harvey tidak bisa diganggu. Arya mendidih karena marah saat itu. Dapat dikatakan, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kebenaran. Dia marah pada Harvey karena menggerakkan mulutnya sesuka hatinya. Jika kabar tentang kejadian ini menyebar, konflik Jeff dan Harold Bauer akan terungkap ke publik. Konflik antara keduanya akan meningkat karena ini.
Harold bahkan akan berpikir bahwa Jeff sengaja memprovokasi dia. Jeff pasti tidak akan mendapat manfaat dari situasi ini jika meningkat seperti ini. Tanpa pikir panjang, Arya benar-benar ingin mencekik Harvey saat itu juga. Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Dia berseru dengan marah. Sudah kukatakan biarkan Luka pergi. Kita seharusnya berurusan dengannya ketika dia kembali. Kau tidak punya hak untuk terlibat. Apakah kau bahkan tidak tahu siapa dia? Beraninya kau menamparnya sebelum membunuhnya. Apakah menurutmu semua ini adalah lelucon? Wajah cantik Arya dipenuhi amarah yang tidak terkendali. Mengapa ini penting bagiku? Harvey terkekeh. Kau menghukum antek-antekmu. Aku membunuh orang yang aku inginkan. Pada titik ini, kita semua hanya melakukan hal kita sendiri. Apa? Apa kau marah? Datanglah padaku kalau begitu. Tapi sebelum itu, lebih baik kau bertanya dulu pada Jeff apakah dia punya keberanian. Lagi pula, dia tahu betul bahwa aku bisa menjatuhkannya jika aku mau. Aku bisa merahasiakan insiden di Charity Garden untuknya. Tetapi jika dia tetap tidak bertanggung jawab dan tidak menghormatiku, aku tidak keberatan membiarkan dunia tahu pria seperti apa dia sebenarnya. Lagi pula dia tidak berarti apa-apa bagiku. Datanglah padaku. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan keluar dari sini hidup-hidup tanpa bantuanmu kan? Harvey melangkah maju sebelum aura kekerasan keluar darinya. Semua ahli gemetar panik. Mereka bahkan secara tidak sengaja menjatuhkan senjata mereka karena panik. Kau. Arya mundur beberapa langkah ke belakang setelah diliputi oleh aura Harvey. Tapi dia benar-benar marah ketika dia kembali ke akal sehatnya. Dia adalah bawahan terpercaya Jeff, senior dari Longman Warban. Bahkan dia tidak bisa menangani aura Harvey. Ini hanya memalukan. Bagaimana dia memiliki wajah untuk tinggal di Floodwell setelah ini? Bajingan ini sangat sombong. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah dia benar-benar seseorang yang Tuan Muda Bauer coba untuk menangkan? Arya tidak bisa memahami hubungan antara Harvey dan Jeff. Tapi setelah mendapatkan pengalaman langsung dengan aura Harvey, dia menyadari bahwa Jeff setidaknya akan menghormatinya di permukaan. Tanpa berpikir dua kali, Arya mengertakkan gigi saat berseru. Ayo, antarkan Tuan York keluar dari sini. Tuan Muda Bauer akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Kita akan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pernyataan yang adil. Siapapun yang menghalangi jalan kita akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Bab 3632. Puluhan ahli dari pasukan perang Longman secara naluriah mengangkat senjata mereka setelah mendengar perintah Arya Johnson. Mereka semua menunjukkan ekspresi ganas sambil berteriak kepada para ahli dari keluarga Bauer, memaksa mereka untuk mundur. Beberapa anak buah terpercaya Luka Bauer mencoba menghalangi jalan, tetapi mereka langsung disingkirkan oleh pasukan perang Longman. Meskipun para ahli itu benar-benar marah, mereka tidak punya pilihan lain selain memberi jalan. 3 menit kemudian, Harvey York duduk santai di dalam Toyota Prado-nya sebelum memberi isyarat pada anak buah Arya untuk mengantar Mandy Zimmer ke rumah sakit. Urat-urat di dahi Arya menonjol sebelum dia secara naluriah berjalan mendekat. Apa yang sedang kau lakukan, Harvey? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja aku katakan? Tuan Muda Bauer sudah menyiapkan jamuan makan hanya untukmu. Sampaikan sesuatu padanya. Jawab Harvey sambil menyalakan mobilnya. Semua yang terjadi barusan benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Saat ini aku tidak merasakan ketulusan itu. Jika dia benar-benar ingin bertemu denganku, suruh dia datang ke Martial Hall saja. Lalu Harvey menginjak pedal gas. Arya marah dan cemas. Ia secara naluriah mengangkat busur panah di tangannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Harvey menjentikkan jarinya. Seketika sehelai daun melayang dan menjatuhkan busur dari tangan Arya. Pada saat yang sama, tangannya terasa sangat mati rasa. Sebuah pikiran yang tidak terungkap muncul dalam benaknya. Ia tidak menyangka bahwa Harvey ternyata mampu melakukan hal seperti itu. Tidak heran ia begitu tidak gentar, bahkan terhadap Jeff Bauer sekalipun.
Saat Arya masih dalam keadaan terkejut, Harvey pergi sambil melakukan beberapa panggilan telepon. Setelah itu, ia menatap lembut Mandy Zimmer yang terbaring di kursi belakang sebelum kembali menginjak pedal gas. Menjelang malam, Rudolph dan timnya sudah tiba ketika mobil berhenti di depan Martial Hall. Mereka segera menyiapkan kursi roda setelah melihat Harvey menggendong Mandy keluar dari mobil. Saat ini, Mandy tidak mengalami luka serius. Lebih dari segalanya, ia lebih kaget daripada terluka. Karena itu Harvey tidak repot-repot mengantarnya ke rumah sakit. Sebaliknya, ia meminta bantuan Rudolph dan timnya. Di satu sisi, Martial Hall cukup tenang untuk merawatnya. Di sisi lain, terlalu banyak hal terjadi hari itu. Harvey khawatir Mandy akan terseret dalam situasi ini, jadi ia memutuskan untuk membawanya ke tempat ini. Setidaknya ia bisa menyelamatkannya dengan cara ini. Setelah Mandy tertidur usai diberi obat penenang, Harvey dengan tenang berjalan ke aula utama setelah menugaskan beberapa penjaga untuknya. Rahel Hardy, Kaiden Balmer, Dillon Lee dan yang lainnya sudah berada di sana. Mereka semua dipenuhi rasa hormat saat melihat Harvey keluar. Bagaimanapun, tidak ada yang menyangka Harvey bisa menyelesaikan begitu banyak masalah secara tegas hanya dalam satu hari. Harvey tidak hanya menjatuhkan Joseph Bauer dari pasar saham, tapi benar-benar melumpuhkannya. Kejadian ini pasti akan menggemparkan seluruh Floatwell. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat matahari terbit nanti. Rahel dan yang lainnya sudah menunggu Harvey untuk memberikan perintah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan York? Mata Kaiden dipenuhi semangat yang membara. Bisa dikatakan ini adalah pertempuran paling intens yang pernah ia ikuti sejauh ini. Bab 3633. Joseph Bauer benar-benar lumpuh. Bawahan kepercayaan Harold Bauer juga terbunuh. Jeff Bauer pasti sangat senang sekarang kan? Karena itulah, Harold dan aku terpaksa saling berhadapan. Jika aku berhasil melumpuhkan Harold karena hal ini, Jeff bisa memenangkan perebutan tahta tanpa perlu menggerakkan satu jari pun. Harvey York menyipitkan mata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menurutmu, apakah Harold sengaja melakukan semua ini? Atau Jeff yang menjebaknya untuk melakukan hal ini? Rahel Hardy dan yang lainnya saling berpandangan. Harvey benar. Seluruh insiden ini tampaknya kebetulan, tapi tetap saja terasa terlalu berlebihan. Kemunculan luka Bauer dan Arya Johnson terasa terlalu disengaja. Jika semua ini adalah bagian dari rencana Jeff, maka dia jauh lebih licik dari yang dibayangkan semua orang. Rahel menggerakkan matanya dengan gugup. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan York? Tanya Rahel dengan pelan. Apakah kita lanjutkan rencana akuisisi Sekretaris Xavier? Tentu saja. Kenapa tidak? Harvey tersenyum tenang. Berhati-hati itu baik, tapi kita sudah berjuang sangat keras untuk semua yang kita miliki sekarang. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun untuk melindunginya kan? Yvonne Xavier tidak bisa berada di sini sekarang. Aku serahkan padamu untuk membeli properti aliansi bisnis Floatwell milik Kaiden Balmer. Ingat, lakukan dengan cepat dan tegas. Rahel, kau bertanggung jawab menjaga istriku dan keluarganya tetap aman. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Rahel dan Kaiden mengangguk ringan setelah mendengar perintah Harvey sebelum mereka melaksanakan tugas masing-masing. Dan setelah menyelesaikan urusan lainnya, Harvey duduk santai. Selain memberi beberapa arahan kepada Lynn Nicewell dan yang lainnya untuk menghadapi masalah siswa, Harvey sesekali keluar ke halaman belakang untuk memeriksa kondisi Mandy Zimmer, yang saat itu masih belum sadar. Harvey merasa lega saat melihat Cynthia Zimmer mengemasi barang-barangnya dan pindah ke Martial Hall. Tidak lama kemudian, malam pun berlalu. Kaiden membawa kabar baik. Dengan koneksi Ansel Torres, seluruh properti dari aliansi bisnis Floatwell akan dialihkan kepada Harvey sesuai prosedur. Harvey hanya memerintahkan Kaiden untuk membentuk sebuah tim di bawah Martial Hall dan mengintegrasikan seluruh sumber daya melalui cara itu. Langkah pertama Harvey adalah membeli semua jaringan budokan di Floatwell.
Ia berencana mengirim Line dan yang lainnya untuk mengurus setiap budokan. Dengan begitu, tidak hanya akan mempermudah mereka untuk merawat para siswa yang telah ditipu Joseph, nama Martial Hall juga akan terkenal tanpa usaha besar. Cynthia, yang selama ini tidak banyak melakukan apa-apa, mendengar pembicaraan Harvey saat ia sedang menelepon. Ia segera menyela Harvey dan mengatakan bahwa ia ingin mengenal lebih jauh tentang kegiatan bisnis. Harvey tidak punya pilihan selain membiarkan Cynthia ikut terlibat. Setidaknya, ia bisa mendapatkan pengalaman dari peristiwa ini. Pukul 10 pagi, Cynthia menunjukkan ekspresi penasaran saat ia masuk ke jaringan aliansi bisnis budokan Floodwell bersama puluhan pekerja yang sementara dipindahkan dari Buckwood dan Mordu. Aliansi bisnis Floodwell memang telah bangkrut, tetapi para pekerja masih bisa bekerja di sana seperti biasa karena proses divestasi aset yang sedang berlangsung. Saat Cynthia dan yang lainnya masuk, seorang staf langsung maju ke depan. Kami tutup untuk beberapa hari ke depan, semuanya. Silakan datang kembali lain kali. Bab 3634. Saat para staf sedang berbicara, beberapa pria berseragam keamanan datang dengan tatapan waspada sambil mengamati Cynthia Zimmer dan yang lainnya yang sedang berbicara. Kami di sini untuk mengambil alih budokan yang sebelumnya milik aliansi bisnis Floodwell. Kami tidak sempat memberi pemberitahuan sebelumnya karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir. Ini hanya proses alih kepemilikan biasa. Kami tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Cynthia jelas sudah melakukan persiapan sebelumnya. Begitu dia berbicara, dia terlihat seperti wanita yang berpengalaman. Nama saya Cynthia. Tolong beritahu pihak manajemen agar kami bisa melakukan proses pengalihan. Kemudian, asisten Cynthia yang berada di belakangnya menyerahkan dokumen resmi kepada staf untuk dibaca. Kalian mengambil alih jaringan budokan. Staf itu tampak cukup terkejut, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi sehari sebelumnya. Dia mengangguk sebelum kembali masuk ke dalam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, selusin orang berpakaian tradisional keluar bersama seorang wanita yang tampak anggun. Wanita itu tidak lain adalah istri ke-17 Jeff Bauer, Audrey Lopez sendiri. Dia mengenakan setelan bisnis dengan rambut diikat ke atas. Ditambah dengan riasan wajah yang memukau, dia tampak sangat mempesona. Namun begitu, dia jelas menunjukkan sikap arogan saat memandang rendah Cynthia dan yang lainnya. Mereka di sini, CEO Lopez. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih jaringan budokan. Halo. Saya Cynthia Zimmer dari Martial Hall. Memang cukup mendadak, tapi mulai sekarang kami akan mengelola tempat ini. Cynthia menyerahkan kartu namanya. Dia benar-benar terlihat profesional saat itu. Dan Anda siapa? Audrey merasa muak melihat sikap sopan dan tidak mengancam dari Cynthia. Apa kau datang untuk mengambil alih? Audrey tertawa dingin, seolah tidak menganggap serius Cynthia yang menyerahkan dokumen. Siapa yang memberimu hak? Cynthia menatap tajam sebelum menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali tangannya. Kami membeli semua properti aliansi bisnis Floodwell melalui sumber resmi. Kami ke sini hari ini untuk mengambil alih. Ini dokumen kami. Cynthia memberi isyarat pada asistennya untuk menunjukkan dokumen. Dokumen? Dokumen apa? Audrey dengan ekspresi mengejek melemparkan tumpukan dokumen ke tanah. Kalian pikir kalian siapa? Apa hak kalian mengambil alih properti keluarga Bauer? Kalian bodoh atau apa? Apa kalian tidak tahu ini milik siapa? Biar ku beritahu sesuatu. Semua ini sebelumnya memang milik aliansi bisnis Floodwell. Termasuk jaringan budokan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sekarang semuanya atas nama Tuan Muda Bauer. Joseph Bauer menandatangani kontrak tadi malam. Tuan Muda Bauer adalah pemilik sah tempat ini sekarang. Kalian pikir kalian bisa mengambil propertinya hanya dengan kertas-kertas bodoh itu? Pernahkah kalian memikirkan akibat dari tindakan seperti ini? Ekspresi Cynthia tiba-tiba berubah. Itu tidak mungkin. Kalian pasti sudah ditipu. Joseph sudah dinyatakan bangkrut. Apa gunanya dia menandatangani kontrak? Kami punya dokumen resmi di sini.
Saya sarankan kalian hubungi Tuan Muda Bauer sekarang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu antara kita. Lagi pula, Tuan Muda Bauer dan kakak ipar saya adalah teman baik. Bab 3635. Cukup bicara. Audrey Lopez langsung menyela Cynthia Zimmer dengan ekspresi kesal. Tidak ada kesalahpahaman, juga tidak ada teman di sini. Aku tidak perlu menelepon siapapun. Tempat ini sekarang milik Tuan Muda Bauer. Kalian sebaiknya segera pergi dari sini. Jangan ganggu urusan kami. Jika tidak, aku akan menyuruh Tuan Muda Bauer memberi pelajaran pada Harvey York yang tidak akan pernah dia lupakan. Audrey lalu melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin. Hei! Usir mereka dari sini. Belasan petugas keamanan segera maju dengan marah sambil membawa senjata. Ini adalah pertama kalinya Cynthia melihat pemandangan seperti itu. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk menurut sementara. Kita pergi. Cynthia kembali ke Martial Hall dengan marah. Jeff Bauer membeli semua properti dari aliansi bisnis Floodwell. Mata Harvey berbinar setelah mendengar penjelasan dari Cynthia. Tidak perlu terburu-buru. Biar aku menelepon dulu. Harvey kemudian menelepon Ansel Torres. Ansel terdiam sejenak. Dia segera menghubungi pemerintah sebelum kembali kepada Harvey. Kita dijebak kali ini, Tuan York. Joseph berutang miliaran dolar padanya. Dia bahkan punya surat pernyataan utang sebagai buktinya. Saat pemerintah menyita properti aliansi bisnis Floodwell, dia memaksa Joseph menandatangani kontrak dan menyerahkan semuanya kepadanya. Saya dengar Joseph juga melakukannya secara sukarela. Dan karena waktunya yang berdekatan, pemerintah tidak sempat menyita semua properti. Pada dasarnya, kita memberikan semua properti itu kepadanya dengan mudah. Aku mengerti sekarang. Harvey tersenyum. Pantas saja Tuan Muda Bauer mengirim Arya Johnson untuk membantu kita tanpa muncul sendiri tadi malam. Ternyata dia memang sedang berbisnis. Tuan York, Jeff tahu bahwa Andalah yang bekerja keras. Seharusnya Andalah yang menikmati hasilnya sejak awal. Sebaliknya, dia malah merampas jarahan Anda. Betapa kejinya dia. Nada suara Ansel menunjukkan rasa marah yang jelas. Harvey tersenyum tenang. Tidak masalah. Aku memang berniat berbagi dengannya. Tapi karena dia ingin bermain kotor, aku akan ikut bermain. Tidak lama setelah itu, Harvey menutup telepon. Ekspresi Kaiden Balmer menjadi sangat buruk saat mendengar percakapan tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan York? Kita tidak bisa membiarkan bajingan itu lolos begitu saja kan? Andalah yang telah memperjuangkan semua ini. Cynthia terlihat khawatir meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Harvey tersenyum dan memberi isyarat agar Cynthia pergi sebelum menjentikkan jarinya. Tidak lama kemudian, Rachel Hardy keluar. Saat semua orang sudah berkumpul, Harvey berkata sambil tersenyum. Seharusnya semua ini berakhir setelah apa yang terjadi tadi malam. Tapi karena Tuan Muda Bauer menginginkan kematiannya sendiri, kita harus mewujudkannya. Ada beberapa hal yang akan aku minta kalian lakukan sekarang. Pertama, sebarkan berita di internet. Katakan bahwa dua tuan muda keluarga Bauer telah melakukan segala cara untuk bangkit, bahkan sampai merencanakan sesuatu terhadap Harold Bauer. Jeff yang mengetahui properti aliansi bisnis Floodwell adalah buktinya. Kedua, hubungi semua pihak yang terlibat, termasuk para korban dari jaringan budokan dan keluarga mereka, untuk menuntut Joseph atas kejahatannya. Bab 3636. Beritahu semua orang bahwa Joseph Bauer menggunakan taktik licik untuk mendapatkan uang karena Jeff Bauer yang merancang semuanya. Kemudian beritahu mereka bahwa untuk menutupi kebenaran, Jeff menyalahgunakan kekuasaannya dan mengirim anak buahnya untuk membunuh salah satu orang Harold Bauer. Harold adalah orang yang menjunjung keadilan, mencoba membereskan semuanya. Buat beberapa versi cerita ini. Buat agar terasa senyaman mungkin. Lagi pula, semua orang harus tahu bahwa Jeff dan Joseph berada di perahu yang sama. Dan Harold terus-menerus menjadi sasaran karena kebenaran. Perselisihan keluarga Bauer dimulai dari Jeff. Kita akan memberikan mereka kekacauan total.
Gelegar. Saat Rahel Hardy dan Kaiden Balmer menjalankan misi mereka di luar, petir menggema dari langit. Seluruh Floatwell terasa panas dan lembab. Badai sedang bersiap. Sore hari. Di dalam lapangan golf pribadi di pinggiran Floatwell. Matahari bersinar terang. Angin bertiup lembut. Setelah hujan, ini adalah waktu yang sempurna untuk bersantai sambil bermain golf. Jeff sedang berjalan bersama Audrey Lopez dan seorang pacar lainnya saat itu. Tidak terhitung orang memandang mereka yang tampan dan cantik. Namun mereka segera menundukkan kepala karena takut setelah melihat tatapan menyeramkan dari Jeff. Mereka khawatir akan ditampar sampai mati jika mereka menatap para selir itu terlalu lama. Jeff sama sekali mengabaikan para pengamat. Ia berjalan dengan penuh rasa kagum terhadap dirinya sendiri. Tidak buruk. Aku hanya diam selama ini karena Harvey masih berguna bagiku. Aku hanya ingin dia menyingkirkan Harold dan Joseph. Dan sekarang Joseph sudah lumpuh total. Juga tangan kanan Harold sudah mati. Mereka pasti akan saling bertarung. Harvey tidak akan bisa melakukan apapun sementara aku memanen semua hasilnya. Kecuali dia mau diserang dari segala arah. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain diam. Jeff memasang ekspresi sombong di wajahnya. Apa sekarang kau mengerti? Pria sejati tahu kapan harus mundur. Terkadang menunjukkan kelemahan kepada musuh adalah langkah terbaik. Dengan begitu, kau akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Setelah mendengar Jeff menyombongkan diri, para selirnya tidak berani memecahkan gelembung itu. Mereka menunjukkan kekaguman terhadap Jeff, seolah-olah dia adalah reinkarnasi Einstein. Audrey tertawa genit. Jangan khawatir, Tuan Muda Bauer. Aku telah menangani semuanya dengan baik, persis seperti yang kamu minta. Aku akan menjaga hartamu dengan baik. Kamu sudah memilikinya sejak awal. Bahkan Harvey tidak akan bisa merebutnya darimu, apalagi wanita murahan manapun. Selain itu, kita melakukan semuanya secara legal. Tidak ada satupun orang di Floatwell yang bisa menyentuh kita. Bajingan itu juga terlalu lembut. Dia melumpuhkan Joseph sendirian, tapi dia tetap tidak mau memberikan pukulan terakhir. Lagi pula, apa haknya untuk melawanmu? Kau benar tentang itu. Jeff tertawa keras. Kau berkembang pesat, Audrey. Selama kau terus melakukannya dengan baik, aku akan pastikan kau diperlakukan dengan baik. Audrey tertawa malu sambil menutupi mulutnya. Semua ini berkat ajaranmu, Tuan Muda Bauer. Bab 3637. Tepat ketika sekelompok orang sedang bercakap-cakap dengan riang. Sebuah mobil listrik 4 roda melaju kencang sebelum berhenti di dekat Jeff Bauer dan yang lainnya. Eleanor Stanton, yang tampil cantik dengan pakaian olahraga dan topi matahari, turun dari mobil. Penampilannya sungguh memesona. Bahkan Jeff, yang sudah sangat akrab dengan segala hal di dunia ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak terpukau saat melihat sosoknya. Audrey Lopez menyipitkan matanya begitu melihat saingannya muncul. Tuan Muda Bauer bahkan tidak mengundangmu hari ini, Eleanor. Apa yang kau inginkan? Apakah kata-katanya sekarang tidak penting bagimu? Jeff tersenyum hangat sambil melambaikan tangannya. Kalian ini kerabat, Audrey. Kalian harus rukun satu sama lain. Tidak perlu cemburu. Tentu saja, Jeff sangat menikmati saat para wanita bertengkar memperebutkannya. Bagaimanapun juga, pesona dan statusnya hanya akan semakin terlihat karena hal ini. Audrey menyeringai dingin dengan tatapan meremehkan. Eleanor sama sekali mengabaikan Audrey dan segera berjalan cepat menuju Jeff. Kamu sudah kelewatan, Tuan Muda Bauer. Harvey adalah sekutu kita. Kita hanya berhasil menguasai aliansi bisnis Floatwell karena dia. Sudah sepatutnya dia membeli properti itu. Sebaliknya, kita justru menyita hasil jerih payahnya dan semua yang telah dia perjuangkan. Itu tidak benar, dari sudut pandang manapun. Tolong pikirkan baik-baik soal ini, Tuan Muda Bauer. Melihat ekspresi serius Eleanor, Audrey tertawa kecil di depan Jeff yang bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Apa kau sudah gila, Eleanor? Apa-apaan semua omong kosong ini?
Maksudmu kita merampas hasil rampasannya? Pertama, jika bukan karena perlindungan Tuan Muda Bauer, mana mungkin Harvey bisa melawan Joseph sejak awal? Kedua, Tuan Muda Bauer membantu diam-diam dalam pembangunan distrik baru Floodwell dan serangkaian insiden di Budokan. Menurutmu, bagaimana Harvey bisa lolos dengan mudah begitu saja? Ketiga, Tuan Muda Bauer juga menghabiskan banyak uang untuk membantu pasar saham. Ini saja sudah memainkan peran penting dalam mengalahkan Joseph. Bahkan bisa dikatakan, Tuan Muda Bauer lah yang melakukan segalanya. Harvey hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kebanyakan orang. Sudah sewajarnya jika Tuan Muda Bauer yang mendapatkan hasilnya jika Harvey mendapat sesuatu, bukankah begitu? Selain itu, properti aliansi bisnis Floodwell itu sejak awal milik keluarga Bauer. Joseph memang musuh Tuan Muda Bauer, tapi bukan berarti dia bisa membiarkan aset keluarga jatuh ke tangan orang lain. Joseph sudah berutang budi pada Tuan Muda Bauer sejak awal. Lalu apa hubungannya semua ini dengan Harvey? Audrey menatap Eleanor dengan dingin. Ia berbicara mewakili pemikiran tinggi Jeff yang terdalam. Dia hanyalah orang luar. Dia sudah mendapat banyak dari pertempuran ini. Apa lagi yang dia inginkan? Apakah dia tidak mengerti bahwa merebut semua hasil rampasan hanya akan merugikan dirinya sendiri? Kurasa kau akhir-akhir ini terlalu dekat dengan Harvey, Eleanor. Kau pasti sudah lupa siapa tuanmu yang sebenarnya saat ini. Kau tidak hanya mengabaikan hak-hak Tuan Muda Bauer, tapi juga membela orang barbar seperti Harvey. Kau bodoh atau bagaimana? Audrey langsung menyindir, menuduh bahwa Eleanor punya hubungan dengan Harvey. Wanita-wanita lain menatap Eleanor dengan penuh permusuhan setelah mendengar argumennya. Bab 3638. Dari 72 simpanan, tidak banyak wanita yang memiliki aset senilai ratusan juta dolar. Eleanor Stanton adalah orang yang menguasai sebagian besar aset tersebut, jadi dia biasanya dikecualikan dari para simpanan lainnya. Jika bukan karena ego Jeff Bauer yang begitu besar, para nyonya mungkin sudah mulai mengejek Eleanor karena berselingkuh dari Jeff saat ini. Eleanor menggigil saat menyadari apa yang sebenarnya sedang dilakukan Audrey Lopez. Secara naluriah dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan salah paham, Tuan Muda Bauer. Aku hanya khawatir padamu. Lagi pula, bajingan itu sangat berbahaya. Jika dia marah karena hal ini, akibatnya bisa sangat fatal." Audrey tertawa dingin. Marah? Apa haknya untuk marah? Bahkan jika dia marah, menurutmu dia bisa melawan Tuan Muda Bauer? Betapa bodohnya dirimu. Kau jelas sedang cemburu sekarang. Cukup. Sudah. Tidak perlu berdebat tentang hal sepele seperti ini. Mata Jeff berbinar sebelum dia melambaikan tangan untuk menghentikan Audrey berbicara. Lalu, dia dengan lembut merangkul bahu Eleanor dengan senyum hangat. Aku memang harus memberimu penjelasan, Eleanor. Selain itu, aku tahu kau yang paling banyak berusaha dalam hal ini. Aku tidak memintamu membeli properti itu karena kekalahanmu sebelumnya dari Harvey. Aku pikir kau akan takut padanya. Aku rasa kau akan menjadi ceroboh jika terlalu berhati-hati. Itulah sebabnya aku meminta Audrey untuk mengambil alih. Namun, dia memang wanita yang berbakat. Tentu saja, aku akan memberimu kompensasi. Kau pasti tahu tentang Hearthstone Corporation kan? Itu milik keluarga Bauer. Aku akan segera mengambil alihnya kembali. Setelah itu akan menjadi milikmu untuk dikendalikan. Kau juga tidak perlu khawatir tentang Harvey. Bahkan jika dia adalah seorang dewa, dia tidak akan bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Aku cukup mengenalnya. Dia menghasilkan cukup banyak uang dari pasar saham dengan membeli saham-saham jangka pendek. Aku yakin dia tidak keberatan aku memanfaatkan situasi ini juga. Jika dia merencanakan sesuatu terhadapku karena ini, maka itu hanya berarti dia egois. Pria kecil yang picik. Aku sudah melindunginya selama ini. Dia tidak akan membiarkanku bekerja untuknya tanpa imbalan kan? Ekspresi Jeff berubah menjadi sangat dingin. Tentu saja, jika kau merasa sulit untuk menjadi penengah, maka sampaikan sesuatu padanya dariku. Katakan padanya aku tidak menyalahkannya karena tidak datang ke jamuan makan.
Aku akan menjamunya lagi besok malam sebagai bentuk permintaan maafku yang tulus. Aku sendiri yang akan menjelaskan situasinya kepadanya. Lagi pula, kita akan bekerja sama lagi dalam waktu dekat. Tidak perlu saling bertentangan hanya karena masalah sepele seperti ini. Eleanor menghela napas setelah mendengar kata-kata Jeff. Aku lega. Katanya dengan ekspresi yang sedikit lebih tenang. Aku akan menghubungi Tuan York sekarang. Aku akan mencoba membuatnya mengerti. Mengerti. Jeff menyeringai setelah mendengar kata itu. Foam. Tepat pada saat itu, ponsel Audrey tiba-tiba berdering. Ekspresinya langsung berubah setelah menerima panggilan itu. Ini gawat, Tuan Muda Bauer. Ini benar-benar gawat. Bab 3639. Setiap media besar di Floodwell mengatakan bahwa para pewaris muda keluarga Bauer saling membenci karena perebutan kekuasaan. Joseph Bauer, yang berniat jahat terhadap publik, ternyata justru didukung oleh Jeff Bauer sendiri. Harold Bauer mungkin yang paling baik di antara ketiga pewaris muda itu. Untuk menghindari kompensasi, Joseph memindahkan seluruh hartanya atas nama Jeff. Joseph menghilang bersama uangnya tanpa jejak, sepertinya juga karena Jeff. Saat kembali ke rumah keluarga, Jeff mendidih karena marah setelah melihat berita utama tersebut. Ini sungguh memalukan. Ini benar-benar menjijikkan. Bukan hanya Jeff yang terpojok, tetapi semua hal yang seharusnya tidak dipublikasikan malah terungkap sekaligus. Semua kemarahan yang semula diarahkan kepada Joseph kini juga mengarah ke Jeff. Fakta bahwa Jeff mengambil alih seluruh harta milik Joseph memang benar. Banyak platform berita juga membocorkan dokumen yang ditandatangani oleh mereka berdua. Singkatnya, orang-orang yang membenci Joseph kini juga membidik Jeff. Satu-satunya alasan Jeff belum dikepung masa yang marah adalah karena Harvey York belum menginginkan hal itu terjadi, setidaknya untuk saat ini. Tidak ada jalan keluar bagi Jeff. Bagaimanapun, pengambil alihan harta Joseph oleh Jeff adalah kenyataan. Tidak akan ada yang percaya pada apapun yang Jeff katakan di hadapan bukti yang begitu kuat. Jika tidak hati-hati, dia akan bernasib seperti Joseph. Bukan hanya statusnya akan setara dengan pengemis jalanan, tapi dia juga akan dipukuli seumur hidupnya. Harvey si bajingan itu. Bukankah dia sedang bertarung melawan Harold sekarang? Kenapa dia menyia-nyiakan waktunya untukku? Lebih baik aku bekerja sama dengan Harold untuk menghadapi ini. Kenapa dia tidak takut akan hal itu? Jeff menggertakkan giginya karena marah. Dia sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Anak buah kepercayaannya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Audrey Lopez mencibir dingin sebelum berseru. Ya, berani-beraninya bajingan itu tidak menghormatimu seperti ini. Apa dia sedang cari mati atau apa? Kamu hanya mengambil sebagian harta karunnya. Dia benar-benar egois, sudah mencoba balas dendam seperti ini. Dan dia menyebut dirinya pria sejati. Ayo kita panggil polisi, Tuan Muda Bauer. Kita akan menuntut bajingan itu karena pencemaran nama baik dan membuatnya membayar karena merusak reputasi kita. Kita juga akan kirim beberapa orang untuk menghancurkan stasiun berita itu setelahnya. Hal seperti ini pasti tidak akan berdampak pada kita. Orang-orang akan melupakannya setelah beberapa hari. Jeff ragu sejenak. Rencana Audrey yang cepat dan tegas memang bisa sangat berguna. Tidak boleh, Tuan Muda Bauer. Eleanor Stanton maju dengan wajah khawatir. Pertama, jangan libatkan pemerintah dalam masalah ini. Semua orang akan menganggap kamu bersalah jika benar-benar menuntut Harvey sekarang. Kedua, memaksa media tutup mulut hanya akan memicu keributan yang lebih besar. Orang-orang itu haus akan kekacauan. Jika mereka berhasil memotret atau merekam orang-orang kita memaksa mereka bungkam, kita akan hancur. Ketiga, Harvey membunuh anak buah kepercayaan Harold, tapi mereka tidak peduli. Itu masalah kecil bagi mereka. Mereka bahkan mungkin akan berbalik melawanmu jika itu menguntungkan bagi mereka. Kamu harus berpikir sebelum bertindak, Tuan Muda Bauer. Audrey tertawa kecil. Jika semua itu tidak bisa kita lakukan, kita bunuh saja Harvey sekarang kan? Bab 3640.
Cukup dengan ide bodohmu itu, Audrey Lopez. Seru Eleanor Stanton dengan wajah cemberut. Kau tidak tahu jika Harvey York juga seorang ahli bela diri. Menggunakan kekerasan padanya tidak akan berhasil. Menurutmu, bagaimana dia bisa menghadapi Frankie Garcia dan tidak menghormati Clyde Osborne di tempat seperti Floodwell? Orang biasa akan mati ribuan kali karena melakukan hal seperti itu. Lalu, apa lagi yang harus kita lakukan? Teriak Audrey. Tuan Muda Bauer akan jadi bahan tertawaan jika kita terus membiarkan Harvey bebas. Jika itu terjadi, sudah bagus jika para tetua keluarga tidak memanggilnya, apalagi berharap dia bisa naik ke tampuk kekuasaan. Harvey melakukan ini karena Tuan Muda yang sudah berlebihan. Jawab Eleanor dengan ekspresi getir setelah menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Bauer, Harvey selalu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya. Untuk saat ini, aku harap kamu bisa memikirkan dengan matang soal properti dari aliansi bisnis Floodwell. Itu properti yang sangat bagus untuk dimiliki. Tapi, apakah layak bertarung sampai mati melawan Harvey demi semua itu? Pada akhirnya, Harold yang akan memetik hasilnya jika ini terus berlanjut. Dia yang akan memenangkan perang ini. Kita harus fokus pada hal-hal yang penting di sini, Tuan Muda Bauer. Plak. Jeff langsung menamparkan wajah Eleanor. Apa sekarang kau mengajari aku cara bertindak? Hah. Seru Jeff dengan ekspresi dingin. Kau pikir Harvey bisa membuatku bertekuk lutut dengan hal seperti ini? Bodoh. Sekalipun aku bisa menahan malu ini, keluarga Bauer jelas tidak akan. Tuan Muda Bauer. Joseph Bauer dulu juga memperlakukanmu seperti itu, tapi dia. Jawab Eleanor sambil menutup wajahnya. Tuan Muda Bauer, seseorang mengirimkan USB flash drive. Dia memerintahkan agar Anda membuka kotaknya. Seorang bawahan berlari cepat menghampiri. Masih dipenuhi amarah, Jeff langsung membuka kotaknya dengan jantung berdegup kencang. Label Charity Garden tertera di USB itu. Ekspresi Jeff langsung berubah muram. Dia tahu persis isi USB itu tanpa perlu membukanya. Kemungkinan besar, itu adalah rekaman seluruh proses dia ditampar saat acara amal. Jika ini dipublikasikan, Jeff tidak akan berani lagi tinggal di Floodwell. Saat itu juga, kebencian, ketakutan, kemarahan, dan berbagai emosi lainnya muncul secara bersamaan. Jeff berhasil menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Ia melambaikan tangan untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya aku terlalu ceroboh kali ini. Audrey. Kembalikan semua properti aliansi bisnis Floodwell kepada Tuan York. Katakan pada mereka untuk mengambil alih besok. Eleanor, malam ini kita akan mengadakan jamuan makan. Aku sendiri yang akan meminta maaf pada Tuan York. Katakan padanya bahwa aku akan menganggapnya sebagai teman seumur hidupku. Aku jamin ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Para hadirin saling berpandangan setelah melihat Jeff langsung berubah sikap. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani mengomentarinya. Semua orang segera pergi untuk melaksanakan perintah Jeff. Eleanor langsung menelepon Harvey tepat di depan Jeff. Setelah memastikan bahwa Harvey akan menghadiri jamuan makan malam, tatapan Jeff seketika menjadi lebih tajam.